وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat secara khusus, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, lanjutan pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu hak-hak yang harus dijalani dari setiap pasangan suami dan istri. Dan hal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah yang mana seorang istri dan juga seorang suami memiliki kewajiban untuk berhias ya sesuai dengan kadar ya kedudukan dia sebagai seorang laki-laki dan kedudukan sebagai seorang wanita. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu permasalahan yang ke-5. Kita baca halaman 8 ya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, ayyugharu kullun minaz zawjain 'alal akhar. Yaitu harus ada kecemburuan antara suami dan istri. Si istri harus merasa cemburu pada suaminya, dan suami juga harus ada rasa cemburu kepada istrinya. Karena ini merupakan tanda daripada tanda kecintaan. Namun nanti akan kita jelaskan, ada cemburu yang itu sifatnya terpuji, dan ada cemburu yang sifatnya adalah tercela. Wa hadza haqqun mushtariqun baina zawjain. Jadi merupakan hak yang berserikat antara suami dan istri. Falakulin minhum ayyughar 'alal akhar. Satu di antara keduanya itu harus cemburu kepada yang lainnya. Wa min alamatil mahabbatir rajul li zawjah ayyughar 'alaiha wa yahfazuha wa yasunuha. Dan tanda seorang laki-laki itu memiliki rasa cemburu kepada istrinya, atau sebagai tanda seorang suami itu cinta kepada istrinya ketika dia cemburu. Dia tidak ingin suami istrinya berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi komunikasi yang intens terus-menerus. Ya, dia cemburu, dia nggak suka. Dan ketidaksukaan dia ini merupakan tanda daripada tanda kecintaannya. Dan juga dia menjaganya, dia membimbingnya. Ya, itu tanda dari tanda kecintaan. Nah, kalau seandainya misalnya Anda sebagai seorang istri, suami Anda nggak pernah protes apa yang Anda buat, nggak pernah bertanya apa yang Anda lakukan, dia tidak pernah merasa ingin tahu dia sedang ngapain, ini pertanda telah hilang rasa cinta dalam hatinya. Karena kecintaan itu dia ingin memiliki apa yang dia cintai. Begitu juga wal mar'atu tuhibbu an tara min zawjiha ghirah. Dan wanita dia ingin melihat suaminya itu cemburu terhadap apa yang dia buat. Fa yaturidu an tush'ar bi anna laha rajulan yughar 'alaiha wa yuhmiha. Karena perempuan itu dia menginginkan agar suami yang dia cintai tersebut, suami yang menjadi suaminya, dia merasa cemburu apa yang dia buat sebagai bentuk pertandaan, sebagai bentuk penjagaan dia kepada istrinya tadi. Wa ma'at asul mar'ah idza sya'arat anna zawjuha la yubali biha wa la yughayyiru 'alaiha. Nah, kalau seandainya seorang perempuan merasakan bahwa suaminya tidak memperdulikannya, suami tidak pernah merasa cemburu kepadanya, ya dia berbuat apa saja, suaminya juga nggak pernah bertanya. Fa in kana al-ghirah min ahamul mumayyizatul mar'ah wa min sifatiha, fa kadzalik min ahamus samatuz zawj al-muhib. Nah, ketika cemburu itu merupakan sifat yang terkadang perbedaan di antara wanita dengan laki-laki, itu perempuan sifatnya suka cemburu. Namun bukan berarti laki-laki tidak punya sifat cemburu. Karena cemburu yang ada, yang muncul dari seorang laki-laki, dari istrinya, itu petanda rasa cinta dia tadi. Wa kana qaramur rijal yamtadihuna bil ghirah ala nisa'ihim wal muhafadha alaihinna. Makanya orang-orang yang mulia dari kalangan laki-laki
Mereka itu dipuji ketika mereka punya cemburu kepada istri-istri mereka dan dengan menjaga mereka. Ya sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Nabi SAW berkata, Innallaha yugharul wal mu'min man yughar. Sesungguhnya Allah itu memiliki kecemburuan dan mukmin juga memiliki sifat kecemburuan. Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada seorang hamba, yang mana hamba tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, dimudahkan hidupnya, kemudian ya dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia melanggar dari batasan-batasan Allah. Menurut hadis yang dikhabarkan oleh Rasulullah, Allah cemburu. Dan ini merupakan sifat yang terpuji. Ini merupakan sifat yang mulia. Ya, ketika kita nisbatkan cemburu kepada Allah, maka sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Nah, ketika kecemburu itu dinisbatkan kepada manusia, maka itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Yang jelas Allah tidak memiliki keserupaan dari sifat-sifat makhluknya. Walaupun sama dari sisi nama, sama dari sisi lafaz, tidak mesti harus sama dari sisi hakikatnya. Ya, nah ketika sifat cemburu itu datang dari sisi Allah, merupakan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, itu merupakan sifat-sifat terpuji. Begitu juga kecemburuan yang datang dari seorang manusia, dari hal yang itu merupakan sesuatu pada jalurnya, maka itu juga merupakan bagian dari kemuliaan. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh nanti. Wa hunaka umrun muhimmun wa dhabitun yanbaghi al-wuquf 'alayha inda al-kalam 'ala al-ghirah. Wa annahu yanbaghi an takuna hadhihi al-ghirah inda kulli min az-zawjayn mahmudah. Wa hiya hasanatun bayna sayyi'atain. Wal wasat bayna at-tarafain. Wa amal ifrat fil ghirah aw at-tafriq fa hadha amrun madhmumun ghairu mahmudin. Dan di sana ada perkara yang penting untuk seseorang memahami ya tentang kecemburuan ini. Ya, karena kecemburuan itu sesuatu yang harus dimiliki oleh pasangan, ya, karena itu merupakan hal yang terpuji, dan tetapi ada kecemburuan yang sifatnya adalah tercela. Ketika dia cemburu bukan pada tempatnya, ya, ketika pasangan hidupnya melakukan sesuatu yang sifatnya boleh, yang sifatnya mubah, akan tetapi dia memiliki sifat kecemburuan yang bukan pada tempatnya, maka ini adalah hal yang tercela. Yang pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, fanaul awal adamul ghirah. Jenis yang pertama, tidak memiliki kecemburuan. Fa idza kana hunaka tafridun fil ghirah yasbah rajul dayutha. Nah, ketika seseorang tidak memiliki rasa cemburu kepada orang, kepada istrinya, ataukah kepada suaminya, ataukah kepada anak-anaknya, maka bisa saja ketidakcemburuan dia ini terjerumus dia dalam sifat dayus. Apa itu dayus? Ya, dayus sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata al-'aqul liwalidayhi wad-dayus wa rijlatun nisa." 3 jenis manusia yang tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah dayus. Yang kedua adalah dayus. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang menyerupai wanita. Nanti akan kita sebutkan dayus, apa yang dimaksudkan dayus oleh Nabi SAW. Warajul dayus walladhi la yughar ala ahlihi. Seorang laki-laki yang disebut dengan laki-laki dayus adalah laki yang dia tidak merasa cemburu kepada istrinya. Au yuqiru fi ahli al-khabth, atau dia membenarkan ketika istrinya berbuat kejelekan. Fayatruku zaujatu bila hijabin, dia biarkan istrinya tidak berhijab. Kashifatun an jasdiha, an jasadiha, dia biarkan istrinya menampakkan auratnya. Wan sya'riha, dia biarkan istrinya menampakkan rambutnya. Likuli man arada ayandur, ya kepada siapa saja yang ingin melihat istrinya. Bahkan dia dengan bangga memamerkan istrinya, dengan bangga dia
men-share foto istrinya dalam keadaan tidak memakai hijab, dalam keadaan memakai baju yang ketat, dalam keadaan menampakkan auratnya, dia bangga. Ya, maka laki-laki seperti ini laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Bagaimana mungkin seorang suami yang seharusnya dia menjadi pakaian menutupi istrinya, sehingga istrinya tersebut tidak dipandang oleh laki-laki yang tidak pantas untuk memandangnya, justru dia sendiri yang bangga dengan hal tersebut. Ini menunjukkan dia dayus. Wa bihadza yaj'al zaujatahu sil'atan rakhisah. Sehingga dia menjadikan istrinya tersebut sebagai perhiasan yang murah. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau seandainya sebuah perhiasan yang itu adalah imitasi, ya sesuatu sifatnya imitasi, emas palsu, pasti emas itu dijual di emperan toko. Dia tidak perlu etalase. Dia cuma cukup meja saja. Ya, kemudian emas tersebut bisa dipegang, disentuh oleh siapa saja, boleh ditanya oleh semua golongan manusia. Tetapi ketika emas itu sudah 18 karat, 20 karat, 22 karat, dia membutuhkan etalase. Tidak semua orang bisa menyentuhnya. Iya, tidak semua orang bisa memegangnya. Siapa yang ingin menyentuh emas yang ada di etalase tersebut, ya, dia harus meminta izin kepada pemilik. Yang mana kamu ingin emasnya? Yang ini ya sudah dipegang, ditaruh lagi. Tidak bisa sembarangan diobral-obral, ayo beli 50 rupiah, 50 rupiah, tidak. Jadi semakin mahal sebuah perhiasan, dia semakin tertutup, semakin terjaga. Begitu juga ketika sifatnya bukan emas, di atas emas lagi, berlian, permata, yang mungkin harganya miliaran rupiah atau mungkin puluhan miliar rupiah, maka semakin dia tertutup, dia semakin terjaga. Akan semakin sedikit orang yang bisa melihatnya, semakin sedikit orang yang bisa membelinya, semakin sedikit orang yang menyentuhnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita. Iya, diagungkan wanita di dalam Islam sehingga tidak ada yang menyentuhnya kecuali hanya segelintir dari manusia. Tidak ada yang melihatnya kecuali hanya segelintir dari manusia. Namun karena wanita-wanita muslimat hari ini, mereka terkotori dengan film dan sinetron. Sehingga wanita yang mulia adalah wanita yang ketika dia memamerkan ya kecantikannya, memamerkan auratnya, memamerkan lekukan tubuhnya. Ya ini dikarenakan mereka sudah terkotori dengan pemikiran-pemikiran barat. Terkotori dengan film dan sinetron. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, menghargai mereka dengan sesuatu yang sangat agung. Walahmun mubahun likulli man arada ayan ya'ish fiha bi'aini bal rubbama biyadihi. Faqad yatlub minhu ahaduhum ayarqas ma zaujatihi. Walahmun mubah, daging yang mubah. Likulli man arad, siapa yang menginginkan ayan hashfihi bi'ainihi, dia bisa melihat dengan semua matanya, bahkan dia bisa menyentuhnya. Bahkan seseorang bisa mengatakan, aku ingin bernyanyi dengan istrimu. Saya ingin berdansa dengan istrimu. Dan seterusnya. Ya, orang berpikir ini adalah sebuah kemuliaan. Orang berpikir ini sebuah perkara yang agung. Padahal ini merupakan sebuah kehinaan. Seperti yang telah saya ibaratkan tadi. Kue yang harganya 500 rupiah, 1000 rupiah itu mungkin nggak ada penutupnya. Dijual di meja, terkadang ada lalak di situ, kadang macam-macam di situ. Tapi kue kalau harganya sudah 50.000 satu potong, ya itu sudah dibungkus, dia sudah dihijabi, dia nggak boleh disentuh oleh semua orang, dia nggak terkena lalat atau yang semisalnya. Fayusmah lahu bismi taqaddum, fayurqas hadar rajul ajnabi mazaujati batnin li batnin. Ya, sehingga ini dengan nama taqaddum, dengan nama kemodernan, dengan nama kemajuan, sehingga nggak ada batasan. Ya kalau istri kita ingin dansa dengan orang lain, ini bagian kemajuan. Subhanallah. Ya, ini hakikatnya para hadirat. Rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada zaman jahiliyah. Bahkan lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang suami, dia melihat istrinya, ya lengket perutnya dengan perut laki-laki lain berdansa di depan umum. Wa yanzur ilaihi ma wa yatabassam. Kemudian laki-laki tadi, dia melihat istrinya berdansa dengan laki-laki lain, kemudian dia tersenyum. Ini kira-kira
Apakah orang seperti itu berakal? Di mana kecemburuannya? Dan ketika tidak ada kecemburuan dalam hatinya dari apa yang dia lihat, itulah menunjukkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, dia itu pantas disebut dengan the youth. Baik. Kemudian wa hunaka minar rijal aqsud min adz-dzukur man yasma li zawjati an tarqas amama an-nas fi munasabatin wa minal munasabat wa rubbama su'ida liyarqus ma'aha wa huwa al-akhar. Dan di sana juga ada kaum laki-laki yang dia membolehkan istrinya untuk bernyanyi di depan manusia. Fi munasabatin munasabat, dari acara-acara pesta, acara pernikahan, atau hal-hal yang lainnya. Istrinya naik ke panggung, ya terkadang dia bisa bernyanyi dengan orang lain, terkadang dia bisa bisa dipasang dengan laki-laki yang lain. Kemudian dia nonton, kemudian dia ikut tepuk tangan. Ya inilah sesuatu yang orang melihat biasa. Ya ini sesuatu yang orang anggap inilah bagian kemodernan. Kenapa? Karena kita salah tontonan, kita salah bahan bacaan, ya kita salah ya di dalam memandang sesuatu baik itu. Naudzubillah, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, turadul fitan yanil qulub kahadil asir udan udan. Ya didatangkan fitnah ke dalam hati manusia bagaikan potong ayam mentikar sedikit demi sedikit. Sehingga ketika dititik satu noda hitam dalam kolbunya, maka akan menjadi hitam sedikit demi sedikit, kemudian hitamlah apa yang ada dalam kolbunya. Ketika hatinya sudah hitam, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia tidak mengingkari lagi perkara yang mungkar, dan juga dia sudah tidak mengetahui lagi mana perkara yang ma'ruf. Ini dikarenakan dosa dan maksiat itu sendiri, para hadirin dan hadirat, yang menghijabi kita daripada kebaikan dan membedakan yang mana yang jelek. Kemudian wa hunaka man yastakhdam zawjatahu litashil umuri fi ba'dil masalih. Dan di sana ada laki-laki yang dia menggunakan istrinya untuk memudahkan perkara-perkaranya dari sebagian perkara-perkara yang maslahat. Yang itu sifatnya bukan ketaatan, yang itu sifatnya bukan kebaikan, maka itu adalah cenderung kepada dosa. Tapi kalau seandainya seorang suami dia menghasung istrinya untuk misalnya menjadi guru di sekolah atau menjadi panitia kajian dari kaum ummahat, ya selama tidak mengganggu aktivitas dia sebagai seorang ibu di rumah, maka ini perkara-perkara yang tidak ada masalah. Ini bentuk dari firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas ketaatan, dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Kemudian para hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa hunaka man yasmah li zaujati bi mujalasi ashabis su fi majalisim syaitaniyah allati yaduru fihi ka'sul khamar wal mukhaddarat. Begitu juga ada laki-laki yang dia membiarkan istrinya duduk dengan orang-orang jelek, duduk dengan sahabat-sahabatnya yang buruk di majelis-majelis syaitaniyah. Di situ ada minuman keras, di situ ada musik, di situ ada narkoba. Dia biarkan istrinya duduk di tempat-tempat seperti itu. Dia biarkan istrinya bergaul dengan orang-orang yang jelek seperti itu. Ini semua adalah the youth. Dan the youth, sebagaimana disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya, tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga. Sementara surganya Allah itu sudah tercium dengan jarak sekian dan sekian. Fala khaira fi man la yughar ala ahli baitihi wa la yahtam dakhala man dakhal wa kharaja man kharaj. Labisat zawjatuhu hijab aw khal'atahu yanzur ilaiha wa yutashahid man yunda lahu al-hajjabain fil fadaiyat wa ala tilfas wa ala yataharrak fi sakin. Tidak ada kebaikan bagi seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, kecemburuan kepada keluarganya, sehingga masuk siapa yang masuk, keluar siapa yang keluar bersamanya, suami istrinya pakai jilbab ataukah istrinya tidak pakai jilbab, tidak ada masalah buat dia. Iya,
yandur ilaiha wa tushahid ma yanda lahu jabbain fil fadaiyat, ya, wa ala tilfas wa ala yahtahar fi sakin. Ya begitu juga hal-hal yang lainnya. Para hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang itu merupakan bagian dari dosa, yang itu merupakan bagian dari maksiat, ya, dan seterusnya. Fa'adar rajul mahwa ila khinzir bari'un mukhtafi fi maslakhil bashari fahadha la khaira fihi. Subhanallah. Kata Syekh, fa'adar rajul mahwa ila khinzir. Ya, laki-laki yang model seperti ini adalah dia seperti seekor babi. Ya, seperti seekor babi yang dia berbungkus dengan wajahnya manusia. Ya, karena babi, ya itu tadi, babi makan kotoran, dia berlumur dengan kotoran, kan itu babi. Ya, dia tidak saling melarang dari apa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan keji tersebut. Fahadha la khaira fihi, dan ini merupakan perkara yang tidak ada kebaikan padanya. Yaqul Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, balaghani anna nisa'akum yuzahimuna al-uluju fil aswaq ala tugharun innahu la khaira fi man la yughar. Telah sampai kepadaku khabar bahwasanya perempuan-perempuan itu berdesak-desakan di dalam pasar. Ya, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada mereka, tidakkah kalian cemburu? Ya, istri kalian berdesak-desakan di dalam pasar. Kemudian beliau berkata, innahu la khaira fi man la yughar. Ya, tidak akan ada kebaikan siapa yang orang tidak memiliki rasa cemburu. Taib. Anna utsani, ya para hadirat rahimani rahimakumullah, terkadang ya sifat cemburu ini itu terkadang luar biasa dimiliki oleh orang-orang Arab. Ya, orang Arab mereka itu memiliki kecemburuan kepada perempuan itu luar biasa. Walaupun terkadang ada sisi yang terlalu berlebih-lebihan sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Cuman sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Ya, dia nggak suka ketika ditanya-tanya tentang adik perempuannya. Dia nggak suka. Ya, apalagi istrinya. Siapa istrinya, namanya siapa? Nggak suka mereka. Iya, apalagi tanya berapa nomor telepon istri, nomor saudara perempuanmu. Ini pantang. Ini sesuatu bisa-bisa orang yang bertanya nomor telepon itu bisa dipukul. Walaupun dia bukan orang yang dikenal ahli agama. Karena kecemburuan tadi. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dia ada sesuatu yang berharga, kemudian nomor teleponnya dibagi-bagi? Iya. Ini ada sesuatu perkara yang terkadang ada sisi positif kecemburuan tersebut sebagai bentuk penjagaan. Taib. Dan ada sifatnya yang kedua disebut oleh Syekh di sini, al-ghirah al-madhmumah. Kecemburuan yang itu sifatnya adalah tercela. Bagaimana bentuk ya ghirah yang sifatnya tercela? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini fal israf fil ghirah yuaddi ila ihtiraqil bait binariha muwaqqadah wa ila qa'dani thiqah wa mutabadalah baina ar-rajul wa imra'atihi. Fatajid ar-rajul li fartil ghirah yamna zawjatu min al-khuruj wa min al-mukallamati telefoniyah wa min istiqbal qaribatiha wa sadiqatiha wa yughlaq nawafid al-bait wa abwabihi wa tajassus ala awraqiha yasu'u dhann biha wa ya'ti al-bait ala hina ghaflah wa hadha kullu yaj'al zawj ya'ish mahmuman hiranan maghmuman mu'adzaban bal yakunu hadha az-zawj sababan li ja'ala zawjatihi mahalu syak fi nadhari an-nas wa turma bis-su'. Dan yang kedua adalah kebalikan daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama dia tidak peduli, yang kedua terlalu protektif. Ya, terlalu dia memenjarakan istrinya. Ya, karena kecemburuan tadi. Ini juga bukan sesuatu yang baik. Dilepas juga tidak baik, dikekang terlalu protektif juga bukan kebaikan. Fal israf fil ghirah yuaddi ila ihtiraqil bait binariha al-muqadah. Ya, ketika seseorang memiliki kecemburuan yang terlalu berlebihan kepada pasangan hidupnya, maka ini akan menjadi rumah itu seperti api. Ya, dia telah menyala api dalam rumahnya.
wa ila faqadani thiqat mutabadilah bainar rajul wa imraatihi. Sehingga dengan itu akan mengantarkan hilangnya kepercayaan yang seharusnya itu merupakan modal di dalam seseorang dalam rumah tangga, saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika terbakar kecemburuan yang bukan pada tempatnya, maka disitulah hilang ya rasa kepercayaan tadi. Fatajir rajul li farti ghairah, dikarenakan seorang laki-laki terlalu cemburu kepada istrinya, yamna zaujatu minal khuruj, dia melarang istrinya untuk keluar dari rumahnya. Wa minal muqallamatil telefoniyah, dia nggak boleh mengizinkan istrinya berbicara dengan siapapun melalui telepon. Wa min istiqbali qaribatiha, dan juga dia melarang istrinya untuk menerima tamu. Bahkan dari kerabat dekatnya sendiri nggak boleh kamu terima tamu. Wa sadiqatiha, dan juga dia nggak boleh bergaul dengan siapapun dari wanita-wanita. Walaupun terkadang wanita itu wanita salihah. Wa yuglaq nawafidul bait wa abwabihi, dan dia tutup pintu rumah dan jendela-jendela rumah. Wa yatajassus ala awraqiha, dan dia tajassus. Tajassus itu mencari-cari tahu, seperti intel. Ya, kertas-kertasnya, mungkin dulu kertas, tulisan, sekarang HP-nya diperiksa, ininya diperiksa, semuanya diperiksa. Ini hal yang bukan baik, ini bukan tidak bagus. Ini hal yang tercela. Karena ini akan hilang rasa kepercayaan di antara suami dengan istri tadi. Ya, wa yusi'u dhannu biha, dan dia memperasangka jelek kepadanya. Wa ya'til bait ala hina ghaflah. Wa hadha kullu yaj'al zawj ya'ishu mahmuman hiranan maghmuman mu'adzaban. Maka ketika pasangan hidupnya seperti ini, apakah si suami terlalu cemburu kepada istri, si istri terlalu cemburu kepada suaminya, ya terlalu protektif, maka ini akan membuat hidup mereka mahmuman, hiranan, maghmuman, mu'adzaban. Hidupnya itu tidak tenang, hidupnya sempit, hidupnya seperti neraka, hidupnya dalam keadaan kesusahan. Bal yakuna hadza zawj sababan lija'li zaujatihi mahalu syak fi nadharin nas wa turma bisu. Bahkan dengan sikap yang terlalu protektif ini mengantarkan mengantarkan satu dari antara dua pasangan hidup ya dengan pandangan manusia itu pandangan yang meragukan. Ini perempuan ini kenapa nggak boleh hubungan sama siapapun? Dia nggak boleh keluar rumah. Jangan-jangan dia dulu pernah berzina. Oh, jangan-jangan dia pernah berbuat dosa. Jangan-jangan dia pernah berbuat maksiat. Nanti orangnya berpikir seperti itu. Padahal istrinya nggak ada, biasa saja. Hidupnya normal sebagaimana kehidupan wanita-wanita salihah yang lainnya. Tetapi ketika suaminya terlalu protektif dengan hidupnya, tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, orang ada suudzon nanti kepada istrinya tadi. Ini perempuannya nggak benar nih kayaknya. Perempuannya berzina nih kayaknya. Perempuannya kayaknya mungkin dia punya laki-laki di luar rumahnya. Sehingga suaminya begitu protektif darinya. Ya, sehingga benar apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, la tukthirul ghirah ala ahlik faturma bisu' min ajlik. Jangan engkau terlalu cemburu yang berlebih-lebihan kepada istrimu atau kepada keluargamu, karena dengan engkau memiliki sifat cemburu, orang-orang akan melemparkan hal yang jelek kepada istrimu dikarenakan engkau. Subhanallah. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, datang hadis juga dari Jabir bin Atik, adik dari Nabi SAW, dikeluarkan akhrajahu Abu Daud bi sanadihi sahih min hadits Jabir bin Atik an Nabi SAW min al-ghirah ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Fama al-ghirah allati yuhibbuhullah fal ghirah fi ribah wa ma al-ghirah allati yubghiduhullah fal ghirah fi ghairi ribah. Kata Nabi SAW, min al-ghirah, ada daripada kecemburuan tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan ada kecemburuan tersebut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ghirah, yang itu adalah ghirah yang sifatnya seperti yang kita sebutkan tadi, ghirah kepada dosa, ghirah kepada maksiat, ya ghirah kepada hal-hal yang itu akan mencelakakan dirinya, maka ini sebuah keharusan. Wa mal ghirah allati yubghiduhu Allah, adapun ghirah yang sifatnya itu dibenci oleh Allah, itu ghirah pada hal-hal yang boleh, ghirah bahkan pada hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya, dia tidak ingin suami istrinya begini, tidak mau istrinya berteman, tidak mau istrinya bergaul, nggak boleh istrinya begini, nggak boleh istrinya begitu. Padahal itu sesuatu yang bukan diharamkan oleh Allah, bukan riba. Bukan ghairu riba. Hal yang memang seharusnya dia berikan kelapangan kepada istrinya.
Dia berikan kelapangan kepada pasangan hidupnya. Dan begitu juga semisalnya. Terkadang si istri terlalu protektif kepada suaminya. Nggak boleh suaminya ngopi sama si fulan, nggak boleh suaminya jalan sama si Alan. Pada fulan dan Alan itu merupakan laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Ya, nggak boleh suaminya begini, nggak boleh suaminya begitu, nggak boleh. Ini bukan ketika perempuan berpikir dia membuat protektif seperti ini, protek dengan seperti ini kepada suaminya, dia berpikir ya itu akan bisa melegangkan rumah tangganya. Dia pikir itu akan memberikan kebaikan dalam rumah tangganya. Dia tidak sadar kalau ini semakin dia kekang, ya pas satu di antara dua pasangan hidup, maka ini akan menjadi api yang akan terus tertanam dan suatu saat dia akan meledak. Ya, jadi hal yang seperti ini harus difahami dari setiap pasangan hidup. Ya, harus difahami. Ya, apalagi kaum laki-laki yang memang sifatnya adalah orang yang hidup di luar rumah. Iya, yang dia perlu mencari nafkah, dia mencari rezeki, ya mungkin dia harus bertemu dengan ini dan itu dan semisalnya. Baik. Kemudian para hadirat rahimani rahimakumullah disebutkan di sini selanjutnya wa hunaka min az-zawjat allati tughar min najahi zawjiha wa dhalika khaufan ayab'adu hadha an-najah anha fatu'mal ala ta'til hadhihi an-najah wa fi khafat min qimati az-zawj fi nadhar al-akharin lidha kana min as-sayyi salafina salih لبناتهن في ليلة الزفاف بعد أن تلك الغيرة من مدمرة فأوصى عبد الله بن جعفر رحمه الله ابنته في ليلة زفافها قائلا لها إياك والغيرة فإن مفتاح الطلاق وإياك كثرة العتب فإن يورث البغضاء وعليك بالكهل فإنه زين الزينة وأطيب طيب الماء. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Tadi kita menyampaikan nasihat kepada kaum laki-laki, sekarang nasihat kepada kaum wanita yang tadi kita sudah mengisyaratkan. Baik, kata Syekh di sini. Perhatikan. Coba di atas. Baik, wa hunaka minaz zaujat. Ada di sana istri-istri yang mereka terlalu cemburu kepada suaminya. Terlalu protek kepada kehidupan suaminya. Wadzalika khaufan, dan itu dia lakukan karena takut. Ayyab'adu hadzan naji' anha. Dia takut nanti suaminya begini, dia takut suaminya begitu. Dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan yang terkadang itu menghantui dirinya sendiri. Fatu'mal ala ta'til hadzan najah. Jadi sikap terlalu protek dari seorang istri kepada suaminya, justru ini sebenarnya menghilangkan apa yang dia inginkan. Iya, ini akan merusak sesuatu apa yang diinginkan. Dia inginkan suaminya bersamanya. Dia inginkan suaminya tidak bersama orang lain. Dia inginkan suaminya itu selalu cinta kepadanya. Dia buatlah hal-hal yang tadi. Dia pikir ini akan memberikan keselamatan. Justru ini akan menghilangkan rasa kenyamanan dari suaminya itu sendiri. Wa fil khafat min qimati zawj fi nadhr akharin. Sehingga juga akan menjadi berkurang pandangan orang lain kepada istrinya. Kepada suaminya Anda. Dia tidak pikir, ya ini repot ini laki-laki ini. Ini dia laki-laki yang memang takut sama istri. Ini kalau kemana-mana, kalau istri nggak kasih izin, ya udah, ini nggak keluar. Jadi itu jadi bahan tertawaan laki-laki yang lain tentang kehidupan suami Anda. Ya, suami Anda dianggap sebagai, ya, Anda dianggap sebagai wanita, dianggap sebagai pemimpin rumah tangga. Suami Anda dianggap sebagai kacung. Itu orang terkadang memiliki pandangan demikian. Sehingga mengurangi kedudukan suami Anda. La lidza kana min an-nasa'i salafina salih. Oleh karena itu nasihat daripada ulama salafun salih kepada anak-anak perempuan mereka di malam pengantin baru, apa dinasihati? Mereka dinasihati oleh bapaknya sebagaimana Abdullah bin Ja'far rahimahullah. Beliau memberikan wasiat kepada anak perempuannya di malam pengantin baru. Beliau berkata, "Iyyaka wal ghira, wahai anakku, hati-hati kamu dengan kecemburuan yang terlalu berlebih-lebihan. Fa innaha miftahut talaq." Karena cemburu yang terlalu berlebihan ini akan membuka pintu perceraian. Wa kathratul atab fa inna yurithul bughdha. Dan banyaknya protes, banyaknya menyanggah, banyaknya hal-hal yang semisal dengan ini, maka ini akan melahirkan rasa benci, rasa dengki, ya rasa kemarahan di antara pasangan hidup tersebut.
Wa alaika bil qul fa inna uzainu zina. Maka hendaknya engkau dalam keadaan tengah-tengah. Ya, jangan terlalu protektor dan juga jangan terlalu tidak peduli. Di tengah-tengah. Ada peduli, tetapi pedulian Anda bukanlah sesuatu yang mengekang, dan itu akan membuat ketidaknyamanan di dalam rumah tangga Anda. Ya, wa tibul ma, dan jadilah seperti minyak wangi itu sifatnya seperti air. Ya, sesuatu yang tidak berat, tapi sesuatu yang ringan, tapi memberikan sesuatu kebaikan. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya di tengah, maka itu akan menjadi kebaikan. Fayambaghi 'alal mar'ah alla takuna syadidatul ghirah, lianna hadha ya'juj fi sadriha nara. Maka hendaknya bagi seorang wanita untuk tidak terlalu memiliki kecemburuan yang berlebih-lebihan kepada suaminya. Lianna hadha ya'juj fi sadriha nara. Karena ini akan melahirkan di dada suaminya itu api. Tush'ilu juyushu dhon wa syukuk. Sehingga itu akan membakar prasangka yang jelek dan syukuk. Jadi perempuannya juga terlalu protek ya kepada suaminya, sehingga dia bingung sendiri, sehingga dia memerangi pemikiran sendiri. Ini lagi ngapain dia? Wah ini ngapain dia? Wah ini kenapa dia begini? Wah ini kenapa dia begini? Wah ini kenapa begitu? Akhirnya dia sendiri nggak tenang. Ya, ketika dia tidak ada ketenangan, dia buatlah sesuatu yang terkadang semakin memperburuk masalah. Fatuhilul hayatul usra ila jahimul la yutaq. Sehingga dia sendiri yang membawa rumah tangganya kepada sesuatu perkara yang ibaratnya seperti neraka. Ya sesuatu yang tidak ada ketenangan. Wanzur kaifa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah. Ayadhhab Allah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ummu Salamah untuk agar Allah menghilangkan dari beliau anha ghirah lima a'lamatu laha syadidatul ghirah. Ya, ketika Rasulullah berdoa untuk kepada Allah agar Allah hilangkan rasa cemburu yang berlebih-lebihan yang ada pada Ummu Salamah. Wala'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadha yu'athir ala istiqrar nam hayatu zawjiyah. Li ilmin Nabi, dan dikarenakan pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecemburuan yang terlalu berlebih-lebihan ini akan memberikan yu'athir, akan memberikan pengaruh yang tidak baik untuk kekekalan dalam rumah tangga. Ya, ini yang menjadi masalah para hadirat yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita. Ya, jadilah Anda di tengah-tengah selalu, jangan terlalu berlebih-lebihan untuk mempraktektor ya pasangan hidupnya, apakah dari laki-laki ataukah dari perempuan. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ya para hadirat rahimani wa rahimakumullah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dikarenakan beliau banyak sekali kecemburuan yang kita sebutkan tadi. Ya, nah kalau seandainya itu merupakan kebaikan bagi seorang wanita, maka pasti Rasulullah SAW tidak akan mendoakan untuk dihilangkan itu darinya. Tapi justru karena itu adalah hal yang tidak baik, ya makanya Rasulullah mendoakan agar dihilangkan itu dari Ummu Salamah. Walakinni imra'atun fi ghiratin syadidatun fa akhafa an tara minni syai'an yu'adzibuni Allahu bih. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma dzakarta min ghiratik fasawfa yadhhaballahu anka. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Lakinni, saya adalah seorang wanita yang memiliki kecemburuan yang sangat. Fa akhafa an tara minni syai'an yu'adzibuni Allahu bihi." Sehingga aku takut engkau akan melihat dariku sesuatu yang dengannya Allah akan mengazabku dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ma dzakarti, apa yang kau sebutkan wahai Ummu Salamah ya dari kecemburuan engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu dari engkau. Dan juga disebutkan hadis dari riwayatkan Imam Nasa'i di mana Ummu Salamah berkata, fad'ullah fayudhhab ghiratik. Fad'ullah, aku berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan kecemburuanmu itu. Dan juga datang hadis dari Anas bin Malik, qalu ya Rasulullah, ala tatazawwaja min nisa'il ansar? Qala inna fihinna laghiratun syadidatun. Lidzalika tajid anna Allah ta'ala tahara hurul 'ain fil jannah min hadzal da'al adal. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menikah dari wanita-wanita Ansar? Kemudian dikatakan mereka itu memiliki kecemburuan yang sangat. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala mensucikan wanita-wanita bidadari dalam surga nanti dengan penyakit cemburu ini. Nggak ada penyakit cemburu yang berlebih-lebihan. Makanya nanti laki-laki di dalam surga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya wanita istri lebih dari satu. Dan kecemburuan itu sudah tidak ada pada diri mereka karena itu merupakan sifat yang tercela. Ya protektor yang terlalu berlebih-lebihan. Yaqulu Ibnu Qayyim fi tafsir qaulihi ta'ala, disebut oleh Ibnu Qayyim dalam tafsir firman Allah, walahunna walahum fiha azwajun mutahharah. Dan bagi mereka ya di dalam surga tersebut istri-istri yang suci. Tahharat minal haid, itu mereka suci dari haid, suci dari kencing. Wa kana ada yakunu fi nisa'i dunya, dan itu merupakan gangguan kepada wanita di dunia. Wa tahharat bawatinin min ghirah wa adal azwaj wa tajnabina wa tajnihinna alaihinna wa iradatu ghairihim. Dan juga Allah mensucikan hurul ain bidadari nanti dalam surga dari kecemburuan yang kecemburuan itu akan menyakiti pasangan hidupnya. Ya, wa tajnihinna alaihim, sehingga kamu membuat jelek kepada suaminya. Wa iradatu ghairihim, ketika suaminya menginginkan pasangan hidup yang lainnya di dalam surga, itu tidak ada bagi wanita-wanita ya atau bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini, dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Insyaallah kita masuk sesi tanya jawab, Ustaz ya. Nah, silakan. Untuk pertanyaan yang minggu lalu gimana, Ustaz? Baik. Nah, pertanyaan minggu lalu ya tentang orang yang baik-baik kepada laki-laki yang baik kepada dipasangkan dengan wanita yang baik-baik, itu turun ayat ini, para hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang waktu itu mengucapkan kalimat yang jelek kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai wanita pelacur oleh mereka, dan ini merupakan kalimat yang jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membela Rasulnya, bahwasanya wanita laki-laki yang baik, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipasangkan dengan wanita yang baik pula. Jadi ayat ini wallahu a'lam bishawab, sebatas yang saya baca dari tafsirnya itu asbabun nuzulnya ketika orang-orang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita pelacur. Dan tentunya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang soleh, dan tentunya laki-laki yang soleh pasangan hidupnya juga adalah perempuan yang solehah. Dan di sini disebutkan qul, di sini adalah qul khabith, ucapan yang jelek. Bisa saja seseorang dia punya etika yang baik, punya adab yang baik, tetapi terkadang ya dari sisi khabithnya dia tidak khabith. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang laki-laki, seorang nabi, seorang rasul, dan beliau punya seorang istri, suaminya itu kafirah. Tapi kafirah dia bukan seorang penzina, dia seorang wanita yang terjaga lisannya, terjaga mulutnya, terjaga akhlaknya, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang ditanyakan. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau suami istri saling lihat HP? Baik enggak ya, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya sifatnya adalah sesuatu bukan untuk mencari-cari, bukan untuk protek seperti yang saya sebutkan tadi, saling cemburu atau saling curiga antara satu dengan yang lainnya, maka ini sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau seandainya memang si istri dia memberikan tidak mengunci HP-nya kepada suaminya, suaminya juga tidak mengunci HP-nya kepada istrinya sebagai bentuk kepercayaan, saling percaya. Paham? Ini tidak ada masalah, ini yang baik. Tapi ketika si suami dia tidak ingin HP-nya itu dilihat oleh istrinya, ya maka jangan si istri langsung curiga. Wah, jangan-jangan suami begini, jangan-jangan suami begitu. Ya karena si suami tidak berhak untuk memberikan PIN HP-nya atau kunci password kunci HP-nya kepada istrinya. Si suami itu hanya wajib untuk menafkahi suami istrinya.
Tidak wajib untuk memberitahu apa yang sedang dia WA dengan orang di luar. Bisa saja dia mungkin ada grup yang nggak boleh diketahui oleh orang lain, nggak boleh diketahui oleh perempuan, dan juga perempuan nggak perlu tahu dari urusan suaminya, yang itu bukan bagian dari urusan rumah tangga dan semisalnya. Maka hal yang seperti ini seorang istri nggak perlu ingin cari tahu. Ya justru ketika dia ingin cari tahu, dia baca, padahal suaminya mungkin membicarakan A, kemudian karena dia baca WA, dia tidak ikut terlibat dalam pembicaraan, kemudian dia fahami dengan B. Ketika dia fahami dengan B, muncullah kecurigaan tadi. Ketika muncul kecurigaan, kemudian tidak ada saling kepercayaan. Ketika tidak ada saling kepercayaan, mulailah perempuan itu membuat hal yang nggak benar. Akhirnya, naudzubillah, yang tadinya mereka nggak punya masalah, akhirnya punya masalah dan bahkan terjatuh dalam perceraian. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Selanjutnya, Bismillah, Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi seorang istri yang ketika keluar rumah masih belum menutup aurat, padahal suaminya sudah seringkali mengingatkan untuk menutup aurat. Jazakallah khair. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya si suami telah mengingatkan istrinya menutup aurat, ya memakai hijab, ya kemudian si istri tetap dia dengan pendiriannya, tetap dengan keyakinannya, maka si suami tersebut dia tidak telah mewariskan dosa dari apa yang dilakukan oleh si istrinya. Dia terus berdoa, dia terus berusaha membimbing ya istrinya, dan apalagi dia kepala rumah tangga, dia bisa saja mengekang sedikit istrinya. Tapi kalau seandainya dengan dia dikekang, ya tidak ada cara bagi dia kecuali dia harus berpisah. Ya karena ini merupakan tanggung jawab seorang suami yang dia tidak boleh membiarkan istrinya dalam keadaan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tidak boleh dia membiarkan istrinya telanjang keluar dari rumahnya, maka dia cari pasangan hidup yang lainnya. Ya, ini saya katakan ketika itu merupakan jalan yang terakhir. Ya, jalan yang terakhir. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena si suami dia punya tanggung jawab. Dia bisa melarang istrinya tidak keluar rumah. Dia bisa melarang. Si istri harus wajib. Dia bisa menekan istrinya karena dia kepala rumah tangga. Ya kecuali halnya dia nggak ada tanggung jawab apapun dengan seseorang, maka tidak ada masalah. Dia cukup menasihati saja. Tapi kalau seandainya itu sifatnya adalah istri, ya itu menjadi tanggung jawabnya. Ya kulukum ra'in wa kullu ra'in maslun ar-ra'iyati. Setiap ada pemimpin dan setiap pemimpin ditanya kepada kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin seorang istri. Nah, ketika dia sudah menasihati istrinya tetap berbuat dosa, berbuat maksiat, memang dia lepas dari Allah. Tetapi ketika siswa istrinya tetap juga berbuat dosa, dan arti kata dia keluar dari rumahnya, tidak memakai aurat, dia bisa menghalanginya, dia bisa melarang suami istrinya. Anda tidak boleh keluar, kamu nggak boleh keluar kalau berpakaian seperti ini. Ya dia bisa melakukan itu, dan dia bisa menekan istrinya. Karena itu kewajiban dia, karena itu merupakan tanggung jawabnya. Ya, tapi kalau seandainya si istri terus demikian, dan dia tidak ada cara melihat kondisi seperti ini, daripada dia harus menanggung dosa apa yang dia nggak buat, yang dilakukan oleh istrinya, ya sudah dia mencari istri yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini kebalikannya, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika istri ingin berhijab syar'i, tetapi suami lebih senang melihat istrinya berpakaian seperti orang-orang biasa? Apakah istrinya ikut berdosa? Taib, istrinya tidak mentaati apa yang dibuat oleh apa yang diinginkan oleh suaminya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah. Wanita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjulurkan jilbab di seluruh tubuhnya. Ya, dan dia tidak boleh taat kepada suami dengan hal yang seperti ini. Dia komunikasikan dengan baik dengan istri, dengan suaminya. Ya, dia komunikasikan yang baik. Ya, kalau misalnya istri suaminya tidak mau dia pakai jilbab yang besar, ya udah dia pakai jilbab yang pendek, tapi dia punya baju yang gombrong. Itu kan baju ada abaya yang sifatnya lebar. Ya, kalau seandainya dia memakai jilbab yang kecil, itu tidak memberikan pengaruh. Ya, dia pakai mungkin baju-baju seperti itu. Ya, kalau memang suaminya nggak ingin dia pakai jilbab yang besar. Tapi kalau maksudnya suaminya dia harus pakai jeans, harus pakai baju yang ketat, yang pakai jilbab selendang sekedarnya menutup kepala, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau tidak ada cara, tidak ada jalan. Para hadirin, saya selalu mengatakan tidak ada cara, tidak ada jalan. Ini pilihan yang terakhir. Bukan pilihan yang pertama dan pilihan yang dikedepankan. Tapi ini pilihan yang paling terakhir. Ya kalau seandainya itu akan merusak agamanya, akan merusak ibadahnya, hubungan dia dengan Allah, maka man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu.
Barang siapa seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ya Allah akan mengganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Masih bisa pertanyaan, Ustaz? Nah, silakan. Apa hukumnya wanita bersafar tanpa mahram, tetapi suaminya mengizinkannya pergi karena tidak bisa menemani? Si istri pergi bersama teman-teman wanitanya. Baik, permasalahan ini para hadirat rahimani wa rahimakumullah bukan permasalahan yang itu sifatnya izin dari suami, tetapi itu sesuatu yang telah datang ketetapannya dalam syariat Allah. Jadi izin itu ada dua, ada izin yang sifatnya izin syar'i, ada izin yang sifatnya adalah izin daripada kepemilikan. Ya, di dalam masalah safar, perjalanan safar tanpa mahram, itu izin tidak kembali kepada suami, itu izin kembali kepada apa yang telah datang dalam syariat. Jadi syariatlah kembalilah kepada syariat. Ketika syariat tidak membolehkan seorang wanita berpergian tanpa mahram, maka walaupun suaminya memberikan izin, maka tetap dia tidak boleh melakukannya. Ya seperti misalnya syariat tidak membolehkan seorang istri membuka auratnya, tapi suaminya tetap memberikan izin, sama saja. Kan izin menutup aurat atau perintah menutup aurat itu perintah dari Allah. Perintah safar dengan mahram juga perintah dari Allah. Jadi ketika suaminya memberikan izin, itu tidak ada sisi keterkaitan menjadi bolehnya sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Selanjutnya, jika suami terlalu sayang dan terkadang berlebihan kepada keluarganya, melebihi kepada istrinya, bagaimana cara menyikapi hal demikian, Ustaz? pertama, konsep dalam hidup seorang suami dia harus lebih mengedepankan kedua orang tuanya. Karena perintah-perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus bagi laki-laki, itu sifatnya apakah dia telah menikah ataukah dia belum menikah. Itu satu hal. Hal yang kedua, ketika dia taat kepada istri suami ibunya, dia taat kepada bapaknya, ya maka dia tidak boleh mendolimi istrinya. Itu dia konsepnya. Kedua orang tua harus dia taati, istrinya harus dia sayangi. Jadi jangan sampai dia cinta, taat sama ibunya, taat sama bapaknya naik haji, hajikan terus, bapak ibunya diumrohkan terus, ya. Sementara istrinya nggak diumrohkan, maka ini nggak boleh. Ya, Anda umrohkan ibu Anda, umrohkan ayah Anda, umrohkan siapa yang menjadi kerabat dekat Anda, tapi ingat, istri Anda juga punya hak untuk mendapatkan ya perkara yang Anda berikan kepada kedua orang tua Anda. Jadi konsepnya demikian. Ya konsepnya seorang suami dia taat sama orang tuanya, dia bantu orang tuanya, tetapi bersama dengan itu dia tidak boleh mendolimi istrinya. Itu konsepnya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya menyikapinya ya diingatkan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah memerintahkan Anda untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Anda, tapi Allah dan Rasulnya juga telah memerintahkan Anda untuk berbuat baik kepada istri Anda. Bukankah Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya dan saya adalah orang yang paling baik untuk istri saya. Jadi dua hal yang perlu dikumpulkan, tidak menjadi satu pincang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dua lagi, bisa, Ustaz? Nah, silakan. Alhamdulillah. Bagaimana sikap istri bila suami melarang istri untuk bercadar? Apakah tetap bercadar atau ikut kata suami? Wallahu a'lam bishawab, karena cadar ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah. Maka si istri bersabar dulu sesaat, apalagi di zaman sekarang, ya ada pakai masker, ya mungkin dia pakai masker dulu sementara. Jadi hal-hal yang memang sifatnya bukan perkara yang haram, para hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya kita agak tarik ulur. Tapi kalau sifatnya itu merupakan perkara yang sifatnya haram, maka kaidah yang telah saya sebutkan tadi. Ya kalau sifatnya adalah belum boleh pakai cadar, ya mungkin ya dia sambilan, ya terus mungkin dia pakai masker atau yang semisalnya, karena inilah perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama Islam tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum. Mau tanya, Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang suka main game di HP? Apalagi saat sedang bersama dengan istrinya, padahal si istri butuh teman ngobrol, tapi suami mendengar sambil main game. Baik, inilah terkadang penyakit di zaman sekarang ya. Dan penyakit ini subhanallah sudah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. La tusair khaddaka linnas. Jangan engkau berpaling ketika engkau berbicara dengan manusia. Jangan engkau palingkan wajahmu ketika engkau berbicara dengan manusia. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu.
la tusair khaddaka linnas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah membuang cincin beliau dikarenakan beliau tersibuk dengan cincin tersebut dari sahabatnya, dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, ini penyakit di mana-mana. Nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan, penyakit seperti ini. Ya, terkadang yang lebih parahnya lagi, dia berbicara dengan ibunya, berbicara dengan ayahnya sambil membalas WA. Sambil dia pegang HP-nya, sambil dia main HP, naudzubillah. Ini merupakan akhlak yang sangat jelek, ini merupakan akhlak yang sangat tidak terpuji. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan membimbing kita kepada arah yang lebih baik. Ya, tentunya Anda tidak ingin ketika Anda duduk dengan Presiden Jokowi, Anda sambil wewean sama beliau, kan begitu. Yang seharusnya istri harus lebih kita jaga, seharusnya kan demikian idealnya. Ketika kita nggak pantas berbicara dengan orang lain sambil pegang HP, begitu juga seharusnya dengan istri kita nggak pantas untuk berkomunikasi dengan dia sambil main game. Ya, oh ya gimana? Ya apa ya? Tadi ya aja, saya nggak tanya apa-apa kok ya. Ya, jadi hal yang seperti ini memang penyakit di zaman sekarang, merata kena semua orang. Ya, oleh karena itu harus ada usaha bagi kita untuk meninggalkan sedikit demi sedikit dan menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Dan terkhusus adalah istri kita sendiri yang harus lebih kita menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sudah selesai pertanyaannya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Oh iya, Ustaz. Bisa kita tutup? Ya, Ustaz, bisa ditutup, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, dan kepada hadirin dan hadirat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberikan akhlak kepada kita dengan akhlak Islam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan, akhwat wa ummahat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini dapat kita amalkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.